تراه طيرا بالعزيمة جاء أسمى وتاج السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andi Reva Kreslia Aulia Putri dengan NIM A11125201137. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Ibu Dr. Dia Permatasari SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan makna yang terkandung dalam surah Al-Mu'minun ayat 11-14, surah An-Nisa ayat 59, dan terakhir surah Al-Ahzab ayat 21. Sebelum menjelaskan apa makna yang terkandung dalam surah Al-Mu'minun, kita pertama-tama harus mendengarkan dulu nih, bagaimana sih surah Al-Mu'minun itu? Nah, ini dia. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Setelah kalian mendengar surah Al-Mu'minun, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih makna yang terkandung dalam surah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dan artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Adapun makna yang terkandung dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yaitu, ayat ini menjelaskan tahapan penciptaan manusia dari tanah hingga menjadi makhluk yang sempurna, menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dengan proses yang sangat teratur dan penuh hikmah, mengingatkan manusia agar menyadari asal-usulnya yang lemah dan tidak sombong, menegaskan bahwa manusia diciptakan bukan secara kebetulan, tapi atas kehendak dan perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mendengarkan surah An-Nisa ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Setelah kalian mendengarkan surah An-Nisa ayat 59, pasti kalian akan bertanya-tanya lagi, apa sih makna yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 59?
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Adapun makna yang terkandung dalam surah An-Nisa yaitu menegaskan tata urutan ketaatan dalam Islam. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, taat kepada Rasul, sunnah Nabi, taat kepada ulil amri, pemimpin umat, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Mengajarkan pentingnya kepemimpinan, musyawarah, dan ketaatan kepada hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Jika terjadi perselisihan, kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan terakhir, kita akan mendengarkan surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Setelah kalian mendengarkan surah Al-Ahzab ayat 21, pasti kalian lagi bertanya-tanya, apa sih makna yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 21? Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Adapun makna yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yaitu Nabi Muhammad adalah teladan sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, akhlak, ibadah, kesabaran, kepemimpinan, dan perjuangan. Umat Islam diperintahkan untuk meneladani sifat, perilaku, dan kepribadian Rasulullah, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul adalah bentuk nyata dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.